Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi pendidikan agama Islam. Yang pertama, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Pendidikan agama merupakan upaya sadar untuk mentaati ketentuan Allah sebagai guidance dan dasar pada peserta didik agar berpengetahuan keagamaan dan handal dalam menjalani ketentuan-ketentuan Allah secara keseluruhan. Sebagian dari ketentuan-ketentuan Allah itu adalah memahami hukum-hukumnya di bumi yang disebut dengan ayat-ayat kaunnya. Mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum dilihat dari aspek historis filosofis. Berdasarkan aspek historis atau sejarah, secara historis pendidikan agama Islam pada masa sebelum kemerdekaan pada semua jenjang pendidikan tidak berasal pada posisi yang diutamakan, bahkan bisa dikatakan disingkirkan oleh pihak penjajah, terutama pada masa penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka sebagai hadiah dari pemerintah serta karena keaktifan tokoh-tokoh umat Islam atau salah satunya ulama dalam upaya pemajuan umat Islam melalui dunia pendidikan, maka pendidikan agama Islam secara umum telah punya perhatian dan pemerintah. Berdasarkan aspek filosofis, Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, sehingga pendidikan Islam selayaknya punya peran yang sangat signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan membangun karakter unggul. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa budaya, kebiasaan, karakter, dan segala hal tercipta pada masyarakat merupakan cerminan dari hasil pendidikan Islam. Tujuan dari mata kuliah pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi umum ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan setelah selesai. Maka pendidikan merupakan suatu usaha dan kegiatan yang berproses melalui tahap dan tingkatan-tingkatan hingga tujuannya bertahap dengan bertingkat. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang terbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dan kepribadian seorang berkenan dengan seluruh aspek kehidupan. Maka jika kita memperhatikan tujuan dari pendidikan agama Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia itu sendiri, yakni sebagaimana tercermin dalam firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Banyak sekali penjelasan dari teman-teman, yaitu diantaranya kita adalah manusia yang lemah, jadi kita harus membentuk kesadaran dan pegangan hidup dan juga dijadikan aturan agar kita tahu mana yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan, dan masih banyak lagi. Apakah dengan kita tidak bertuhan bisa masuk surga? Nah, jawabannya jadi bahwa ada seseorang yang tidak beragama tapi mereka menolong seekor semut yang hampir kejebur air, dia masuk surga. Tapi ada pun penjelasan yang pernah saya dengar dengan pemisalan bahwa ketika kita ingin masuk
masuk ke perguruan tinggi, misalnya Universitas Negeri Makassar, tapi kita hanya belajar saja, tidak mendaftar, apakah kita bisa masuk ke PTN tersebut? Sama seperti halnya bahwa kita ingin masuk surga sekiranya siapa agama Islam atau yang lain, seperti itu. Dan adapun beberapa negara maju justru tidak beragama atau tidak percaya dengan Tuhan karena mereka lebih percaya dengan ajaran nenek moyang, seperti negara Cina yang 60% tidak percaya adanya Tuhan dan 29% mengaku tidak taat beragama. Begitu juga dengan negara maju lainnya seperti Jepang, Swedia, Prancis, dan Spanyol yang rata-rata rakyatnya tidak percaya akan adanya Tuhan atau mereka ateis. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah, yaitu Quran surah Al-Qiyamah ayat 36 yang berbunyi, ayahsabul insanu ayyutraka sudah, yang artinya, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Manusia yang durhaka menduga bahwa hidup hanya di dunia, setelah itu selesai. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Jadi menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan, ada beberapa pendapat tentang apa itu bahagia. Adapun yang pertama menurut Al-Alusi adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Yang kedua, ada pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bahagia adalah perasaan senang dan tenang karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Adapun yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa bahagia terbagi menjadi dua, yaitu kebahagiaan hakiki dan kebahagiaan majazi. Adapun pengertian beragama secara teologis, beragama adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai fitrahnya, maka ia akan bahagia. Dan secara historis, sepanjang sejarah hidup manusia, beragama merupakan kebutuhan dan dasar manusia yang paling hakiki. Adapun hal-hal yang dapat merusak sifat tauhidullah, yang pertama al-kir, yang kedua az-zum dan al-kir, dan ketiga al-ifsad, keempat al-ghaffar, dan kelima al-irja, dan keenam ragu menerima kebenaran. Esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Orang-orang yang benar-benar memahami tauhid pastilah orang yang baik. Dengan tauhid seseorang dapat mengerti apa arti dari kehidupan yang dijalani. Tujuan hidupnya sangat jelas, ibadahnya karena kerja kerasnya hidup dan matinya hanyalah untuk Allah semata. Seperti yang dijelaskan yang berbunyi, ata amrullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang beriman dan beramal saleh akan dihidupkan di dunia dengan kehidupan yang baik, bahagia, tenang, tentram, meski hartanya sedikit. Materi keempat yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Insan kamil pada mulanya ditemukan oleh Muhyiddin Ibnu Arabi sekitar abad ke-13 Masehi. Kemudian Syekh Fahdullah
menyebut insan kamil sebagai proses tanazul atau turun terakhir Tuhan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibnu Arabi dalam pandangannya, jika seseorang tersebut dapat kembali kepada Tuhan, maka seseorang haruslah mencapai martabat insan kamil. Sementara ihsan adalah menjalankan ibadah seolah-olah yang menjalankan ibadah itu melihat Allah. Kalaupun ia tidak dapat melihat Allah, maka Allah pasti melihatnya. Ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama, tingkat insan kamil, di mana mereka mengimani Tuhan dengan cara menyaksikan Tuhan dan menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan, di mana mereka menggambarkan Tuhan sesuai dengan sifat-sifat Tuhan atau Asmaul Husna, di mana penyakit tersebut didasarkan pada rukun Islam yang pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat. Abdul Karim Al-Jilli membagi insan kamil menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama tingkat pemula atau al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Tingkatan kedua yaitu tingkat menengah atau at-tawasut. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan serta pengetahuan yang dimiliki seorang insan kamil telah meningkat dari pengetahuan biasa, karena sebagian hal-hal gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Yang ketiga, tingkat terakhir atau al-hitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia pencipta takdir. Menanyakan alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Insan dan ihsan kamil merupakan dua item yang dikaitkan dengan berimannya seseorang atau mukmin, di mana setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amalan-amalan Islam secara benar pula sebagaimana yang sudah disebutkan. Kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Kaum muslimin di Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur komponen pokok ajaran Islam. Adapun karakteristik insan kamil seperti yang sudah disebutkan oleh Ibnu Arabi, bahwasanya insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Manusia itu terbagi dari 4 unsur, yang diantaranya yaitu raga, hati nurani yang terdiri lagi atas hati sanubari berakal roh, dan juga rasa atau sir. Untuk mencapai derajat insan kamil, maka harus dapat menundukkan nafsu syahwatnya hingga mencapai tangan nafsu mutmainnah, di mana nafsu tersebut merupakan titik awal keberangkatan untuk kembali kepada Tuhan dan melanjutkan menaiki tangga nafsu, diantaranya yaitu radia, mardia, dan kamilah. Metode mencapai insan kamil dalam membentuk insan kamil, syarat pertama yang harus dimiliki yaitu beriman secara benar dan memproses diri menuju martabat insan kamil. Adapun jalan utama yang perlu dilakukan untuk mencapai derajat insan kamil adalah jihad akbar. Jihad artinya menundukkan nafsu dan syahwat. Imam Al-Ghazali 1333
Dari kaum sufi lainnya menguraikan tujuan macal nafsu sekaligus tujuan tangga, yaitu amarah, lawamah, mutmainah, radiyah, mardiyah, dan kalimah. Jadi upaya menundukkan nafsu itu adalah dengan menaiki proses taraki ketujuh tangga nafsu tersebut hingga mencapai nafsu kamalah. Cara menundukkan nafsu dan syahwat secara umum, cara yang dilakukan adalah dengan memperkokoh keimanan dan mencapai tingkat yakin dari keimanan itu sendiri, baik yakin terhadap poin-poin dalam rukun iman maupun rukun Islam. Adapun firman Allah yaitu surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fissama laha wallahu sami'un alim, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bukhul tadi yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, sekarang kita sudah memasuki materi terakhir, yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Jadi, paradigma yaitu cara berpikir dan cara pandang terhadap suatu masalah dan atau suatu realitas berdasarkan sebuah metode keilmuan yang dapat dipercaya. Jadi, paradigma Qur'ani maksudnya adalah cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah atau suatu realitas berdasarkan Al-Quran. Penting untuk memandang sesuatu melalui paradigma Qur'ani karena Al-Quran adalah sebuah metodologi keilmuan yang mutlak kebenarannya. Tidak seperti metode-metode keilmuan lain yang kebenarannya relatif dan cenderung sebagai takaran moral subjektif. Al-Quran merupakan sumber hukum yang mutlak kebenarannya, dan Al-Quran merupakan acuan moral yang objektif. Hal ini sesuai sabda Rasulullah yang berbunyi, "Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah wa sunnati." Keduanya tidak akan berpisah hingga bertemu di telagaku. Hadis riwayat Hakim Sahih. Maka dengan melihat segala hal melalui paradigma Qur'ani, insya Allah segala masalah akan terselesaikan. Ada keberkahan di dalamnya dan akan menuju kepada keselamatan. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.